Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ganjar, Prof. Aryo, dan Pak Adin. Saya Ramandika dari Teknik Mesin 2016. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Teknologi Image Processing berbasis Computer Vision pada Robotic Arm Manipulator untuk pemantauan keausan pada mata pahat micromilling. Berikut outline dalam presentasi saya ini. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah penelitian micromilling di lab MRC lantai 4, selalu menggunakan dino-light yang dipasangkan di atas meja untuk memantau toolware. Dan untuk pemantauan lebih lanjut digunakan mikroskop elektron yang mana membutuhkan waktu yang lama karena harus datang ke laboratorium mikroskop elektron. Image processing ini dirancang sebagai mitigasi pertama pada toolware dan dapat digunakan untuk memprediksi toolware. Tujuan penelitian adalah merancang sistem image processing untuk pemantauan toolware micromilling, kemudian menerapkan skenario pengoperasian image processing untuk pemantauan toolware micromilling, dan melakukan pengujian image processing untuk mengetahui performa pendeteksian toolware. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah image processing dibuat untuk mendeteksi faceware tool micromilling. Image processing menggunakan program Python dan output dari image processing berupa luas permukaan tool baru dan tool rusak yang nantinya akan dibuat perbandingan persentase. Alur penelitian sebagai berikut. Saya akan menjelaskan gambar digital, cahaya, dan warna. Gambar non-digital adalah gambar yang terbentuk dari guratan dan goresan alat gambar pada suatu media gambar seperti kertas, kanvas, dan kain. Gambar digital merupakan gambar yang diproduksi oleh komputer, pemotretan oleh kamera, atau metode lain yang disimpan dalam format file yang hanya dapat diakses melalui komputer. Kemudian pixel. Pixel adalah singkatan dari pixel element. Merupakan unit terkecil dari gambar digital yang terbentuk dari nilai intensitas cahaya dan warna tertentu. Susunan horizontal dan vertikal pixel akan membentuk resolusi yang memiliki satuan pixel per inch. Sebuah pixel tersusun atas 3 fotodioda berwarna merah, hijau, dan biru yang disebut dengan channel. Terdapat 2 jenis format gambar digital, yaitu format bitmap dan format vektor. Vektor dan bitmap memiliki karakteristik dan komposisi yang berbeda. Bitmap terbentuk dari susunan pixel bersifat resolution dependent. Jika diperbesar ukurannya, maka akan mengalami penurunan resolusi. Sementara, gambar vektor diproduksi oleh perangkat lunak berdasarkan perhitungan matematis dan bersifat resolution independent. Maka jika diperbesar, maka resolusi akan tetap bagus. Cahaya dan warna. Cahaya merupakan sebuah materi fisika yang dapat bersifat dualisme, yang mana berupa gelombang elektromagnetik dan juga partikel foton. Dalam konteks cahaya, dalam konteks warna, cahaya dapat dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Terbentuknya warna berasal dari cahaya matahari yang mengalami refraksi. Refraksi terjadi ketika cahaya putih yang menembus medium berbeda dengan sudut kemiringan tertentu sehingga gelombang cahaya yang ada di dalamnya terpecah. Hal ini juga disebut chromatic aberration. Hal ini dapat didemonstrasikan menggunakan prisma yang ditembakkan cahaya putih pada satu sisi, kemudian akan menghasilkan pelangi di sisi lainnya. Spektrum warna. Warna pelangi hasil dari refraksi tersebut disebut spektrum warna. Spektrum cahaya tampak yang dapat kita lihat berada pada panjang gelombang sekitar 740 sampai 380 nanometer, dan panjang gelombang dari setiap spektrum warna akan terbagi lagi. Teori warna. Teori warna yang akan saya jelaskan adalah percampuran warna RGB dan CMYK. RGB adalah red, green, dan blue yang terbentuk dari kombinasi intensitas channel merah, hijau, dan biru pada fotodioda pixel. Setiap channel memiliki nilai intensitas dari 0 sampai 255. Nilai ini berdasarkan bilangan biner 8 bit, yaitu 2/8 sama dengan 256. Jika kita meningkatkan ketiga channel ke intensitas maksimal, maka kita akan mendapatkan warna putih, sehingga metode ini disebut warna aditif. Mode ini digunakan untuk menampilkan warna pada layar. Kemudian warna CMYK, cyan, magenta, yellow, key atau black, terbentuk dari titik tembakan tinta pada printer.
Jika kita menghilangkan semua warna tersebut, maka akan menghasilkan warna putih, yaitu media kertas, karena secara umum media cetak berwarna dasar putih. Sehingga mode ini disebut warna subtraktif. Image processing berbasis computer vision. Computer vision adalah bidang ilmu artificial intelligence untuk melatih komputer memahami dunia visual, kemudian berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan apa yang mereka lihat. Open Computer Vision dengan program Python menggunakan IDE PyCharm. Software yang digunakan untuk image processing adalah Python, yang di dalamnya terdapat fitur OpenCV sehingga dapat membandingkan luasan mata pahat baru dengan mata pahat yang sudah dipakai. Toolware. Toolware yang dipantau dalam teknologi ini adalah faceware yang ditandakan oleh VB, KT, CH, dan CF yang terdapat pada gambar. Pengembangan image processing untuk mendeteksi toolware. Alur penelitian sebagai berikut. Parameter perancangan image processing adalah fitur konversi menjadi HSV, fitur color detection berdasarkan HSV, fitur masking dari color detection thresholding, fitur contour detection, dan fitur menghitung luas. Perancangan image processing menggunakan program Python. Pertama, pengambilan gambar menggunakan Dino-Lite. Gambar tool baru dan tool yang sudah rusak difoto dengan perbesaran yang sama, yaitu 233,5 kali dan dimensi yang sama juga sebesar 1280 kali 1024 pixel. Diambil tanpa interface dan annotation. Diekspor dengan resolusi 2560 kali 2048. Kedua, konversi gambar menjadi format HSV. Gambar HSV menggunakan Open Computer Vision pada program Python. Penulis memilih HSV dibandingkan grayscale agar dapat membuat masking berdasarkan keadaan warna, saturasi, dan kecerahan dari setiap gambar. Ketiga, merancang fitur deteksi warna untuk mengatur thresholding berdasarkan hue, saturation, dan value untuk mendapatkan hasil masking pada gambar tool. Tahap ini membuat slider warna, hue, saturation, dan value brightness yang mana setiap slider tersebut dapat kita atur nilainya untuk menghasilkan thresholding dari gambar tool yang kita miliki dan juga memunculkan window masking dan window gambar yang sudah dimasking. Slider warna ini dapat digeser untuk mengatur nilai dari setiap parameter yang mana akan menghasilkan threshold warna hitam dan putih yang memisahkan foreground, tool face, dan background. Berikut adalah hasil masking dan thresholding dari tool baru dan juga tool yang sudah rusak. Tahap keempat, membuat fitur pendeteksi kontur dan penghitung luas. Di sini terlampir luas dari tool baru, kemudian di sini terlampir luas dari tool yang sudah rusak. Tahap kelima, menggabungkan semua hasil format menjadi stack images berdasarkan matriks berikut. Inilah hasil dari stack image dari tool baru, dan ini hasil stack image dari tool yang sudah rusak. 6. Menggabungkan coding tool baru dan tool yang sudah rusak, dan membuat perbandingan luas permukaan tool. Kedua file coding yang sudah selesai, maka akan digabungkan dan akan menghasilkan luas permukaan tool baru, tool rusak, dan juga persentase wear berdasarkan luas permukaan. Pengujian, analisis, dan hasil. Tool yang dilakukan pengujian sebagai berikut dan parameter pengujian sebagai berikut. Pertama, pengujian dengan tool Dixie 7342 yang baru. Nilai, jika kita lihat dari data dan grafik yang didapat, nilai luas cenderung konstan pada percobaan tanpa noise reduction dan pada Gaussian blur 1, 3, 5, dan 7. Nilai luas mulai melonjak sejak Gaussian blur 9 hingga 17. Setiap nilai noise reduction berhasil menghasilkan nilai luas permukaan tool. Karena untuk tool yang baru, permukaannya masih mulus sehingga memudahkan siswa untuk menentukan kontur. Kemudian pengujian dengan tool Dixie 7342, hasil tool runout aluminium 10 menit. Di sini jika diperhatikan grafik yang didapatkan untuk Dixie 7342 TROAL 10 menit cenderung mengalami kenaikan yang lebih linear dibandingkan dengan grafik Dixie 7342 yang baru. Hasil deteksi menyatakan bahwa nilai luas yang didapatkan lebih besar daripada Dixie 7342 yang baru dan didapatkan persentase sebesar min 2,426% berdasarkan persamaan berikut. Nilai negatif menunjukkan bahwa terjadi build up edge
pada permukaan tool. Kemudian pengujian dengan tool Dixie 7342, tool runout aluminium 15 menit. Pada grafik ini tidak dapat dilihat plotting garis naik atau turun karena garis sudah naik atau turun, maka tidak ada kecenderungannya. Hal ini dikarenakan tool memiliki build up edge yang kecil sehingga ketika digunakan Gaussian blur yang rendah, gambar terlalu kasar untuk dideteksi seperti pada nilai Gaussian blur 1 dan 3. Dan ketika Gaussian blur dinaikkan, maka bagian yang muncul build up edge menjadi tidak terlalu jelas sehingga sistem deteksi tidak menganggap bahwa kontur tersebut ada jika dibandingkan dengan luas. Tool ini dengan Dixie 7342 yang baru didapatkan persentase wear sebesar min 2,155% berdasarkan persamaan yang terlampir. Nilai wear masih negatif karena terdapat build up edge. Pengujian dengan tool Dixie 7342, tool runout titanium 10 menit. Pada grafik yang diperoleh, dapat dikatakan grafik luas permukaan Dixie 7342, tool runout titanium 10 menit merupakan yang paling linear. Walaupun terdapat 3 data yang tidak memiliki nilai, akan tetapi dari titik Gaussian blur 3 yang dilanjutkan pada Gaussian blur 7 hingga 17 memperlihatkan plot garis yang linear. Jika dibandingkan luas permukaan tool Dixie 7342 tool runout titanium 10 menit dengan yang baru, maka didapatkan persentase wear sebesar 1,18%. Pengujian dengan tool Dixie 7342, tool runout titanium 10 menit yang fail. Dari grafik yang diperoleh, dapat dilihat bahwa bentuk grafik cenderung eksponensial dari gambar tanpa noise reduction hingga Gaussian blur 13. Kemudian pada Gaussian blur 13, 15, dan 17, nilai yang diperoleh konstan. Dan jika luas tool ini dibandingkan dengan tool yang baru, didapatkan persentase wear sebesar 13,438. Wear yang didapat sangat besar karena dapat dilihat juga di lampiran gambar tool juga sudah rusak. Kemudian pengujian dengan tool Dixie 7342, tool runout titanium 15 menit. Grafik yang diperoleh dapat dilihat bahwa plot grafik luas permukaan tool Dixie 7342 runout titanium 15 menit adalah linear pada Gaussian blur 9 hingga 11 dan Gaussian blur 15 hingga 17. Jika luas tool ini dibandingkan dengan 7342 yang baru, maka didapatkan persentase wear sebesar 13,438% berdasarkan persamaan yang terlampir. Analisis kemampuan deteksi kontur secara keseluruhan. Dari tabel dan grafik yang diperoleh, maka dapat disimpulkan semakin tinggi nilai noise reduction dengan Gaussian blur, maka meningkatkan potensi permukaan tool dapat dideteksi konturnya. Dan berdasarkan grafik, dapat disimpulkan kenaikan nilai Gaussian blur juga menyebabkan kenaikan nilai luas permukaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil, image processing berbasis computer vision ini menggunakan program Python untuk pengoperasiannya. 2, kamera yang digunakan adalah Dino-Lite AM4515ZT. Gambar tool yang rusak, gambar tool baru dan tool rusak yang digunakan harus dalam dimensi dan resolusi yang sama. 4, tool dan background harus memiliki warna yang kontras. Lebih baik jika memiliki warna yang komplementer agar memudahkan pembacaan hue, saturation, dan value. 5, tahapan image processing yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pengambilan gambar, konversi menjadi HSV, masking dari thresholding dari HSV, dan deteksi kontur menggunakan image scanning dari hasil masking untuk mendapatkan luas permukaan. 6, penggunaan noise reduction dengan nilai Gaussian blur semakin tinggi meningkatkan potensi gambar dapat dideteksi luas konturnya. 7, penggunaan noise reduction dengan nilai Gaussian blur semakin tinggi meningkatkan nilai luas dari permukaan tool juga. 8, image processing ini belum bisa dengan akurat mendeteksi wear yang milik kontur yang kasar. 9, image processing ini dikembangkan belum bisa membedakan wear bagian yang terpakai dan wear yang mengandung build up edge. 10, pada gambar tool yang memiliki permukaan yang kasar, masih sering terjadi noise sehingga fitur deteksi kontur menganggap bahwa permukaan yang kecil juga termasuk wajah tool.
11. Parameter Gaussian blur harus diinput manual pada coding. Kemudian saran untuk penggunaan adalah membersihkan tool sebelum pemeriksaan dalam konteks micromilling di gedung MRC lantai 4 dapat menggunakan vacuum cleaner tekanan tinggi untuk menyemprotkan udara agar dapat membersihkan chip yang menempel pada tool. Kedua, meningkatkan kecerahan lampu dino light agar menghasilkan wajah tool yang kontras terhadap background. Ketiga, sudut polarisasi pada polarizer dino light diputar agar cahaya lebih terang terfokus ke permukaan tool. Dan saran untuk penelitian lebih lanjut adalah membuat graphical user interface untuk memudahkan penggunaan dalam mengoperasikan image processing. Kedua, membuat track bars untuk pengaturan variabel Gaussian blur sehingga tidak perlu input manual dan mengulang running coding. 3. Membuat fitur untuk noise reduction selain menggunakan Gaussian blur. 4. Membuat fitur yang bisa mendeteksi dan membedakan wear yang mengikis mata pahat dan juga wear yang mengikis coating mata pahat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.